Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Shaimin wassaimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tertuju, selalu diberikan oleh Allah kepada junjungan kita, ikutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau. Pada hari ini saya akan membahas tentang takdir, atau judulnya memilih takdir. Dengan demikian bahwa takdir itu bisa kita pilih. Saya ingin menyampaikan kenapa kita harus memilih. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kekuatan. Ada potensi yang diberikan kepada manusia yang harus kita pergunakan. Allah telah memberikan akal kepada kita dan juga telah memberikan ayat-ayat qauliyah berupa kitab suci Al-Quranul Karim. Ada juga ayat-ayat kauniyah yang kita pahami dengan akal pikiran kita. Memang salah satu keistimewaan manusia itu terletak pada akalnya. Kalau dibandingkan dengan makhluk lain, kekuatan fisik tentu kita kalah dengan sapi, dengan gajah. Kekuatan panca indera seperti penciuman, kita kalah dengan kucing. Kucing itu bisa tahu orang sedang menggoreng ikan talang, mungkin hanya beberapa meter, tahu dia ini. Kekuatan mata kita ini kalah oleh kucing juga. Kucing itu dapat menangkap tikus di malam buta. Kita jangankan menangkap tikus, mencari kursi hanya berduduk saja tidak bisa. Karena apa? Karena kekuatan panca indera kita kalah oleh mereka. Kita juga kalah oleh burung Raja Wali, tidak bisa terbang kita. Oleh itulah di mana kekuatan kita adalah pada akal kita. Kita bisa terbang melebihi burung Raja Wali. Kita bisa memikirkan dengan akal kita bikin pesawat terbang. Kita bisa mengalahkan seekor sapi. Meskipun kekuatan kita kalah oleh sapi, tapi kita bisa mengalahkan sapi itu. Kita bisa mengorbankan sapi. Kalau di musim korban umpamanya. Inilah satu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memilih. Kalau tidak digunakan akal itu, ini berarti kita tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh itulah nilai lebih manusia dari makhluk-makhluk lain adalah pada akalnya. Dalam filsafat Islam atau filsuf muslim semisal Al-Farabi, Ibnu Sina mengatakan memang begitu, bahwa kekuatan akal itu harus digunakan oleh manusia. Memang kata filsuf muslim, akal itu ada yang disebut dengan akal potensi, atau yang dalam bahasa Arab al-aqlu al-hayulani, akal potensial. Jadi semua orang sebenarnya sudah memiliki akal itu, akal yang disebut akal potensial itu. Tetapi tergantung masing-masing apakah potensi yang ada ini digunakan dengan baik atau tidak. Penggunaan akal itu oleh Al-Farabi atau Ibnu Sina menyebutnya al-aqlu bil fi'il, katanya, akal aktual. Jadi akal ini harus diaktualisasikan. Kalau kita belajar filsafat atau membaca buku filsafat, ada istilah cogito ergo sum, ini bahasa Latinnya itu.
Saya berpikir maka saya ada. Jadi orang itu bisa disebut ada, bisa disebut manusia kalau dia berpikir. Kalau dia tidak berpikir berarti dia tidak ada. Kita sedang tidur, itu kan pikiran nggak jalan. Oleh itu di situ kita sedang tidur itu sebenarnya tidak ada beda dengan yang lain. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, atau kita dalam keadaan tidak bisa menguasai ya makhluk lain termasuk diri kita sendiri juga. Hingga dengan demikian maka akal kita yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau mau tajam lagi, memang akal ini seperti parang, harus diasah lah. Maka orang yang sekolah itu mungkin dari sekolah dasar atau sekolah PAUD, TIK dan seterusnya sampai ke perguruan tinggi itu sebenarnya mengasah pikiran tuh, mengasah akal. Kalau bahasa Banjarnya itu ya bisa dicontohkan dengan parang lah. Parang itu kalau tidak diasah dia karatan, betagar orang Banjar itu. Maka dengan demikian harus kita asah. Kembali kepada judul yang tadi saya sebutkan, memilih takdir. Nah, maka dengan demikian takdir itu bisa kita pilih. Mau takdir baik apa takdir buruk. Memang secara bahasa takdir itu artinya ukuran atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukuran masing-masing, kadar masing-masing, sifat dasar masing-masing dari benda-benda yang ada di alam ini, atau segala kainat yang ada di alam semesta ini sudah ada takdir masing-masing yang itu kita terima begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada takdir yang memang kita tidak tahu. Nah, inilah yang masuk dalam bidang atau hal-hal yang harus kita imani, di mana Allah telah menakdirkan atau mentakdirkan pada kita semua, khususnya pada manusia. Dengan demikian, apakah kita memilih takdir yang baik atau yang buruk? Para ulama membagi takdir itu ada dua macam. Ada yang disebut takdir mubram, ada yang mu'allaq. Yang mana yang mubram, mana yang mu'allaq, tentu kita tidak tahu. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu semuanya itu. Karena kita tidak tahu, kita harus berusaha memilih yang mana. Jadi jangan kita berpikir bahwa takdir itu hanya yang tidak baik. Tetapi juga yang baik itu juga takdir. Nah, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir Allah, ketetapan Allah, ukuran yang diberikan Allah, yang baik atau yang buruk semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tidak adil kalau kita mengatakan ini sudah takdirnya, dan itu dikatakan biasanya dihubungkan dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau yang nasib yang baik, ya juga takdir. Kita lulus ujian, dapat rezeki yang banyak, juga takdir dari Allah. Maka kita memilih takdir yang baik yang kita usahakan dengan menggunakan akal pikiran kita tadi. Tentu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Samping kita berusaha, kita berdoa kepadanya. Kewajiban kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hasilnya itu tergantung kepada Allah yang menentukan. Kita berusaha adalah kewajiban, kita memilih adalah kewajiban kita.
Kalau kita tidak menggunakan itu, tentu kita, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita tidak menggunakan nikmat yang diberikan Allah. Salah satu nikmat itu adalah kemampuan kita memilah dan memilih. Nabi SAW di samping berusaha dan berikhtiar, beliau selalu berdoa. Ada doa yang simple tapi isinya sangat dalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Allah, ya Allah, jangankan biarkan aku sendiri untuk memilih dan memilah sesuai apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu, walaupun hanya sekejap mata. Artinya kita ini tidak bisa berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepadanya. Hingga Nabi tadi mengatakan, jangan ya Allah, jangan tinggalkan aku meskipun hanya sekejap mata. Jadi kita dalam memilih menggunakan akal kita tentu selalu mengharapkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau kita menggunakan dengan baik akal kita gunakan dengan semurni-murninya. Kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya akal kita ini kalau tidak ditunggangi oleh hawa nafsu, sebenarnya dia bagus. Dia bisa juga mencapai ma'rifah kepada Allah dengan akal. Tapi pengalaman beliau memang katanya akal itu susah sekali kita membersihkan dari kepentingan hawa nafsu. Oleh itu beliau memilih dengan mengembangkan qalbu hingga beliau memasuki dunia tasawuf. Kita tidak membahas sampai ke sana, tetapi ini masalah takdir. Bagaimana kita melihat contoh yang diberikan oleh para sahabat. Saya kira hadis Nabi banyak yang berbicara tentang takdir, di mana para sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikannya. Karena sahabat itu kata Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat saya itu seperti bintang-bintang. Siapa saja yang kamu ikuti, kamu akan dapat petunjuk. Nah, jadi kita ngikuti sahabat itu sudah mendapat justifikasi dari Rasulullah. Mengikuti sahabat itu kata Rasulullah sama dengan mengikuti saya dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ketika di Syam atau sekarang Syria, Syam dulu itu meliputi Syria, Palestina dan sekitarnya, terjadi wabah, pandemi, jadi wabah penyakit menular. Umar bin Khattab yang ketika itu bermaksud berkunjung ke Syam, dibatalkan oleh beliau ketika mendengar bahwa di sana terjadi wabah penyakit. Lalu di antara para sahabat bertanya kepada Khalifah Umar, "Atafirru min qadrillah?" Apakah sampian lari dari takdir Allah? Jadi kalau bahasa kita itu, kenapa sampian dari takdir Allah? Padahal kalau sudah ditakdirkan Allah sakit, tidak usah pergi ke sana. Di sini pun bisa sakit kalau sudah ditakdirkan oleh Allah sakit. Kenapa sampean kan tidak jadi ke Syam untuk berkunjung ke Syam? Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Afirru min qadrillah ila qadrillah. Saya lari menghindar dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, ini yang saya sebut tadi, memilih
Jadi memilih takdir yang mana yang menurut pertimbangan akal kita itu yang terbaik. Hingga Khalifah Umar sebagai teladan kita, beliau memilih menghindar dari wabah penyakit, tidak mau ke sana, tidak mau ke Syam karena di sana terjadi penyakit menular. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, kalau ada di sana wabah penyakit, kita tidak boleh ke sana. Tetapi kalau di sini kita berada di sini terjadi wabah penyakit, kita jangan ke sana karena itu bisa menyebarkan penyakit di sana. Karena kita tidak ingin menyakiti orang lain. Ini prinsip Islam. Prinsip Islam itu minimal kita itu tidak boleh menyakiti orang lain. Itu prinsipnya. Kalau bisa memang yang terbaik itu bisa lebih banyak bisa berbuat baik kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Tetapi yang batas minimal itu adalah kita jangan sampai menyakiti orang lain. Oleh itulah kalau kita berpegang pada hadis itu, contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh, ya umpamanya di sini ada tersebar wabah penyakit, jadi kita tidak perlu pulang kampung karena kita tidak tahu, jangan-jangan kita membawa virus itu hingga di sana terjangkit, maka orang bisa sakit di sana gara-gara kita. Nah ini, meskipun kita tidak tahu kita ini punya penyakit atau tidak, tetapi kita berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan orang sakit. Kemudian ada cerita lain dari Ali bin Abi Thalib. Pada suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bersandar di sebuah tembok yang ternyata tembok itu rapuh. Jadi bahasa kita temboknya bersandar di tembok ya, sampai rumah yang betonan itu ya, ternyata sudah lama hendak rabah itu, rapuh. Lalu Ali bin Abi Thalib pindah karena beliau khawatir jangan-jangan tembok itu akan roboh, hingga pindah duduk dari tembok yang mau rapuh itu ke tempat yang lain. Lalu sahabat yang lain bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kenapa sampean pindah? Kalaunya sudah ditakdirkan mau sakit, mau kejatuhan tembok atau sakit yang karena yang lain, ya ke tempat lain pun akan terjatuh juga, akan mendapat ya musibah juga, karena sudah ditakdirkan sedemikian rupa. Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Jawaban Ali bin Abi Thalib persis seperti atau ya sebagaimana yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab tadi. Dari cerita dua sahabat ini dapat kita menyimpulkan bahwa terjadinya wabah di mana Umar bin Khattab menghindar dari wabah itu. Kemudian robohnya tembok yang karena sudah rapuh sedemikian rupa, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pindah dari tempat itu. Ini adalah pilihan. Dua sahabat ini yang terkenal kesalehannya dalam Islam memilih takdir yang baik, memilih takdir yang menurut pertimbangan sahabat itu lebih baik memilih takdir yang bermanfaat, memilih takdir yang bisa menyelamatkan daripada tetap ditakdir atau yang menurut pertimbangannya
itu bisa, atau menurut pertimbangan Umar bin Khattab, bisa terjangkit penyakit. Menurut pertimbangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tembok yang rapuh itu bisa akan ambruk dan menimpa dirinya, maka beliau memilih yang terbaik menurut pertimbangan akal pikiran kita. Hingga dengan demikian, bahwa memilih itu adalah ciri atau jati diri manusia. Kalau orang tidak mau menggunakan akal pikirannya, tentu dia bukan manusia yang baik, sebagaimana dijelaskan oleh para filosof muslim bahwa akal itu harus al-aqlu bil fi'l. Jadi akal ini harus diaktualisasikan, harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tentu juga dalam hubungannya dengan dunia yang sangat luas atau ilmu pengetahuan kita yang terbatas, akal kita yang tidak terasah dengan baik, kita juga bisa menentukan pilihan itu sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi seandainya kita tidak mampu, kita bisa meminta bantuan oleh orang lain, minta bantuan dari orang lainnya. Jadi dengan demikian, hubungannya dengan keadaan kita sekarang ini, tentu yang lebih baik kalau soal penyakit ini ada ahlinya. Kalau dokter atau pemerintah yang diwakili oleh para ahli, kita ini harus melakukan sesuatu, padanya cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Menurut pertimbangan kesehatan itu yang lebih baik, kita ikuti. Kenapa? Karena kita tidak ahlinya dalam bidang itu. Al-Quran menjelaskan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ini perintah Al-Quran itu. Jadi kita ini mengikuti pemerintah, mengikuti himbauan pemerintah, ketetapan pemerintah, karena di situ para ahli banyak. Kita ikuti, jangan berijtihad sendiri, karena kita ilmunya tidak tahu, bukan bidang kita ikutilah bidang kita. Kayak kita berobat juga, jangan kita beli obat sendiri, kita tanya dokter yang tahu. Karena dokter yang tahu, dengan demikian insya Allah kita mengikuti apa yang diberikan oleh pemerintah, oleh para ahli. Kita niatkan itu adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, mencerahkan pikiran kita hingga kita dapat mengambil sikap dalam kehidupan ini. Tentu yang lebih baik seandainya kita tidak mampu, kita ikuti saja himbauan pemerintah. Kita niatkan mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ahlinya. Kalau kita bekerja demikian, insya Allah kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Demikian yang saya sampaikan pada saat ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasadi wa ziyaratan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minat ta'un. Allahumma inna na'udzubika minat ta'un
Allahumma inna na'udzubika minat ta'un ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.